sahabat IKM dimanapun Anda berada. Saat ini saya lagi bersama Ibu Sadatul Khair. Beliau ini adalah pengusaha yang tangguh. Kemudian beliau adalah juragannya Kopi Berkah, ya. Jadi nanti kita akan tanya-tanya bagaimana awal mula beliau berusaha, kemudian sampai dengan pemasaran. Ikuti dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sadatul Khair. Jadi saya ingin menanyakan masalah lokasi Kopi Berkah ini di mana sih sebenarnya, Bu? Kalau lokasi Kopi Berkah tepatnya di Jalan Putri Tunjung, Dusun Kayangan, Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Tapi persisnya sih kalau dari arah Ampenan, ya, ketemu pertigaan Montong di sana, nanti belok kanan. Nah, terus saja ke utara ya. Nanti setelah ketemu jembatan Kepor, perempatan jembatan Kepor, belok kiri. Nanti ada di sana selamat datang di Dusun Medas. Ada tulisan di sana. Terus langsung aja langsung ke timur ya. Ke utara. Ke utara, okay. Nanti ketemu Pondok Pesantren Raudatul Muslimin. Nah, setelah itu tidak jauh dari sana, sebelah kanan jalan ada jarak 3 rumah mungkin dari Pondok Pesantren Raudatul Muslimin. Ini di sanalah tempat kami. Bisa juga dicari di Google Map kalau masalah lokasinya. Lokasi tempat produksi Kopi Berkah. Kemudian yang ingin saya tanyakan selanjutnya, Bu Sadatul, berapa modal yang Ibu gunakan pada awal berusaha, Bu? Modal awal, kalau mengenai modal awal, itu awal sekali pas saya membuka usaha ini cuman punya modal 750.000. Itu saya beranikan diri dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya beranikan diri dengan mengajak 1 orang untuk menggoreng saja, okay? Atau menyangrai. Karena di sini kan kami menggunakan sangrai tradisional itu dengan menggunakan kayu bakar. Menggorengnya dengan wajan tanah liat, bahan bakunya kayu bakar. Nah, pada awalnya saya hanya membeli bahan baku di pasar. Saya beli kopi dengan harga awal itu 30.000 per kilo. Nah, terus saya beli beras. Kami juga tidak menggunakan beras yang murah, artinya kita menggunakan beras yang super yang kita bisa konsumsi. Terus di sini juga kita menggunakan campuran kedelai. Kedelainya juga kita tidak menggunakan kedelai impor, tapi kita menggunakan kedelai lokal walaupun harganya mahal gitu dibandingkan dengan harga kedelai lokal. Nah, awalnya kita beranikan diri dengan modal 750.000, mengajak 1 orang. Di sana pada awal setelah 1 orang itu tugasnya hanya untuk menggoreng, sementara yang ngemas maupun yang giling itu saya sendiri. Nah, setelah orang yang saja menggoreng itu selesai menggoreng, saya pergi giling sendiri ke tempat tetangga ya. Kebetulan waktu itu pada awal ongkos untuk menggiling itu per kilonya itu 1.000 per kilo. Nah, pada saat 1.000 per kilo, pas pertama membuat itu saya hanya bisa membuat 10 kilo. 10 kilo artinya yang bahan baku yang mentah ya, 10 kilo bahan mentah. Sementara kalau sudah digiling itu kurang dari 10 kilo jadinya kan. Nah, dengan upah yang 10 kilo itu kan 10.000. Oh, malah salah itu 5.000 kayaknya, bukan 1.000, tapi saya upah itu dulu giling itu 50.000 satu kali produksi. Nah, setelah itu setelah selesai digiling, saya ngemas sendiri.
kita ngemas dengan mesin sealer manual itu, hand sealer itu. Nah, dengan plastik biasa kita coba, kan kita masih ngawang-ngawang gitu. Kemasan kita sablon sendiri di tempat percetakan. Kita ngemas sendiri dengan mesin kemasan biasa gitu. Akhirnya setelah jadi produk, sekarang kita bingung kemana kita pasarkan setelah jadi produk. Akhirnya kita beranikan diri dulu ke kios kecil-kecil seputaran sini kan, seputaran Gunung Sari. Kebetulan kan ada tempat teman kita yang jualan, yang tawarkan kira-kira mau ndak nerima kopi ini. 10 bungkus dulu diterima. Oke dah, coba dulu. Siapa tahu ada rezekinya, diterima rasanya sama orang, dah bilang. Akhirnya seminggu kemudian saya cek, akhirnya kan habis laku. Nah, alhamdulillah, artinya kan sudah bisa diterima rasanya sama orang. Lagi saya produksi sampai sekian bulan, berjalan 2-3 bulan kayaknya itu, akhirnya yang toko yang nitip itu nyeletuk, Bu, kalau begini kopinya itu artinya laku, artinya diterima sama masyarakat dengan rasanya. Coba sekarang urus izin semuanya. Kalau masih seperti ini artinya gelondongan, kita tidak berani promosikan. Soalnya nanti orang-orang dinas bisa juga berkunjung ke kita meriksa produk-produk yang tidak punya izin. Gitu kan. Akhirnya kita mikir, oke, sekarang kita artinya udah diterima produk kita. Kemana kita urus izin semua? Saya tanya-tanya sama semua teman, akhirnya kita beranikan diri tanya-tanya ke dinas yang bersangkutan. Yang pertama yang kita urus dulu izin usahanya. Kita buat UD, kita ke perizinan. Setelah jadi perizinan, izin usahanya baik itu SIUP maupun PDT dan semuanya, kita sudah punya UD. Sekarang setelah punya UD, apa lagi? Ibu belum urus PIRT-nya label halal sama label halal. PIRT di mana kita urus? Kita tanya, oh ada di dinas kesehatan. Akhirnya kami ke dinas kesehatan untuk mengurus PIRT-nya dengan modal nekat sudah. Okay. Belum ada bantuan dari pihak pemerintah, belum ada survei dari pihak pemerintah. Jadinya kami ke dinas kesehatan. Akhirnya dinas kesehatan kasih formulir untuk pengisian ini, dengan setelah itu nanti kami akan berkunjung ke tempat ibu melihat, mensurvei apakah layak enggak untuk diberikan izin gitu. Akhirnya dinas kesehatan selang beberapa setelah kita menyerahkan persyaratan, 1 bulan setelah itu dinas kesehatan survei ke tempat kita. Nah, setelah mereka survei katanya layak karena sesuai dengan apa yang kriteria yang harus diisi di persyaratannya. Akhirnya kita diberikan izin PIRT-nya oleh BPOM kabupaten, yaitu dinas kesehatan. Nah, setelah dinas kesehatan kita dapat PIRT. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita, label halal kemana lagi kita urus? Akhirnya ada yang bilang ke MUI, Bu. Kita ke kantor MUI untuk ngurus label halalnya. Selang beberapa waktu lama, MUI juga berkunjung ke tempat kita melihat semua bahan baku yang kita gunakan halal apa enggak, peralatan yang kita gunakan higienis apa enggak. Akhirnya kita dapat izin label halal atau sertifikat halalnya. Nah, setelah itu bisa diurus semuanya dan kita mengganti kemasan yang biasanya kita menggunakan kemasan sablon biasa. Kita sudah 3 kali ganti kemasan, sablon biasa, terus pakai stiker dengan merek berkah tetap, tapi gambar di kemasannya yang beda gitu. Akhirnya sekarang kita sudah punya brand sendiri, kita difasilitasi lagi sama Disperindak Kabupaten untuk hak patennya kemarin, alhamdulillah kita sudah selesai. Jadi sekarang sudah lengkap semua izinnya. Nah, setelah itu kan kita bisa sekarang pasarkan produk ke retail modern, baik itu Indomaret, Alfamart, dan toko-toko lainnya, supermarket lainnya. Baik, Bu Sahadatul, sekarang saya mau bertanya, dari mana biji kopi yang Ibu olah ini, Bu? Ibu dapatkan di mana?
biji kopinya pertama itu kita ambilkan di pasar dulu. Tapi orang di pasar kan mereka ngambil dari Lombok Utara. Akhirnya kita ke Lombok Utara ngambil kopinya dulu. Nah sekarang kan karena kapasitas yang kita minta semakin besar, akhirnya kita punya agen sendiri, artinya tempat ngambil kopi sendiri. Kita menggunakan produk lokal semua, baik itu kopinya, berasnya maupun kedelainya. Bu Saadatul Khair, jadi tadi sudah menceritakan mengenai awal mula berusaha sampai dengan sekarang. Dulu kan tidak ada karyawan, hanya satu orang yang menggoreng kopi. Kemudian kalau sekarang sudah berapa Bu karyawan yang Ibu punya? Alhamdulillah sekarang sudah bertambah karyawannya, dari awal yang menggoreng 1, sekarang jadi 4 yang tukang goreng. Dan yang ngemas itu 2 orang, yang giling 2 orang, punya sip-sipan kan. Terus yang ngampas juga 2 orang, jadi kami punya 10 sama saya lah, 9 orang karyawan di luar saya. Dan kapasitas produksi kita sekarang perharinya 65 kilo masing-masing, itu dibagi menjadi 4 kan, karena kemampuan orang kan menggoreng juga terbatas, karena kita hanya kan masih manual, kita tidak menggunakan alat roasting gitu. Nah kalau rata-rata per bulan tergantung dari permintaan, tapi minimal kita bisa 650 kilo per bulan minimal itu. Kemudian ini dipasarkan kemana Bu? Selain di retail modern di sekitar katakanlah di Lombok. Nih kalau pasar retail modern kan se-NTB. Iya. Iya se-NTB. Ada juga permintaan online dari teman-teman, kita kirimkan keluar daerah. Kemarin juga Transmart sempat minta untuk dikirim ke Kupang, kita kasih. Tapi kemarin kan karena mereka yang artinya kita titip di kontainer mereka lewat Transmart Mataram, jadi kita bisa ngirim ke luar daerah. Ya, tapi kendalanya kita di sini kan di biaya pengiriman, karena kita masih artinya kapasitas pengirimannya sedikit gitu, kuantitasnya kan sedikit. Jadi mungkin nanti kalau dia kedepannya lebih besar lagi, mungkin untuk menghemat biaya pengirimannya gitu. Baik Bu, itu masalah pengiriman. Kemudian sekarang kendala-kendala di produksi apa saja yang Ibu hadapi? Kendalanya sih dari kemarin kan sempat booming di tahun 2007, kan kita mulai awal berdiri 2016, tapi kita bisa pasarkan produk ke retail itu di awal 2017 setelah lengkap semua perizinan. Di 2017 permintaan semakin banyak, akhirnya 2018 kena kita gempa, kita berdampak sekali di sana. Kita sempat nggak produksi 2 bulan kayaknya itu. Nah dari sana, tapi syukurnya kita masih tetap bertahan, karena permintaan waktu gempa itu hanya retail modern yang minta. Sementara toko-toko kecil semuanya yang di Lombok Utara kan kemarin ada yang masarkan ke Lombok Utara. Karena di Lombok Utara kan parah sekali, sampai sekarang kami belum bisa pasarkan ke sana. Gitu. Karena belum pulih mungkin perekonomian, apalagi sekarang juga corona lagi kan gitu. Nah itu dah kendalanya di pemasaran karena kena dampak gempa sama corona sekarang gitu. Tapi masih tetap jalan kalau untuk retail modern gitu. Baik Bu, jadi di masa pandemi ini Ibu tetap bertahan ya? Bisa, alhamdulillah tetap bertahan. Oke. Harapan-harapan Ibu ke depan apa saja Bu? Ya harapannya ya semoga kita bisa meningkatkan kapasitas produksi, kita juga bisa mengirim atau memperluas pasar kita baik ke nasional, skala nasional kan, tidak hanya di lingkup NTB ini aja, lokalnya aja. Apalagi sekarang pihak retail modern menjanjikan kalau kita mau dirubah ke
skala nasional. Mudah-mudahan sih itu kendalanya, biar harapannya biar kita juga bisa memberdayakan lebih banyak lagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Ke depan supaya bisa diekspor ya Bu Ya, ya. mudah-mudahan. Itu harapan.